Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di kelas laboratorium pengantar akuntansi. Saat ini kita akan membahas contoh soal serta materi mengenai buku besar atau posting ke dalam buku besar untuk bentuk skontro atau 2 kolom. Nah, di sini ada jurnal atau jurnal umum yang sudah kita buat sebelumnya. Itu di sini ada jurnal umum. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya kita harus membuat formatnya terlebih dahulu, format dari bentuk skontro atau 2 kolom. Nah, formatnya itu sebenarnya sama mirip seperti akun T, hanya saja di sini lebih detail. Ada tanggal, ada description atau keterangan, ada referensi, dan ada kolom debit. Nah, selanjutnya posisi kanan ada tanggal lagi, ada description, ada referensi, dan ada kredit. Oke, kita buat sesuai dengan akun yang ada, yang kita perlukan. Selanjutnya, di sini kita langsung masuk ke transaksi yang pertama, yaitu akun cash. Cash di sini ada di debit 200 juta, maka kita masukkan ke akun cash. Di debit sebesar 200 juta, masuk. Oke, Agustus tanggal 1. Di sini transaksinya mengenai investasi tunai dari pemegang saham. Maka di sini investasi pemegang saham. Kalau keterangan di sini sebenarnya terserah kalian, yang penting masuk ke dalam transaksinya itu transaksi apa sih sebenarnya gitu. Misal investasi dari pemegang saham boleh, investasi dari pemegang saham, atau langsung investasi pemegang saham juga tidak masalah. Oke, di sini JU1 artinya dia dapatnya itu dari jurnal umum halaman pertama. Biasanya kalau dia itu di sini ada halamannya. Nah, oke, tapi karena di sini kita pakai Excel, kita nggak tahu halamannya halaman berapa, jadi kita anggap semuanya ini halaman 1. Oke, JU1 artinya jurnal umum halaman pertama. Dapatnya dari jurnal umum halaman pertama. Nah, debit sebesar 200 juta, maka masuk debit sebesar 200 juta. Nah, setelah kita posting, maka kita tinggal masukkan nomor referensinya, kode akunnya di sini. Nah, sebagai referensi di di jurnal umum. Nah, di sini ada share capital ordinary credit 200 juta, maka kita cari share capital ordinary. Posisinya di kredit, maka kita hanya mencantumkan yang di kredit di sini. Oke, di sini. Karena posisinya ada di kredit. Di sini investasi pemegang saham. Nah, ininya jurnal umum halaman pertama, 200 juta. Nah, setelah beres, kita posting, maka kita masukkan referensinya, 311. Rent expense. Rent expense, berarti kita cari rent expense posisinya di debit, 10 juta. Maka kita masukkan rent expense 10 juta. Oke, pembayaran sewa, atau boleh sewa bulan Agustus, boleh, atau pembayaran sewa boleh. Jadi untuk description yang penting masuk ke dalam transaksinya ini transaksi apa. Nah, JU pertama, jurnal umum halaman pertama, 10 juta debit. Oke, setelah selesai kita posting, maka kita masukkan nomor referensinya. 512. Selanjutnya, cash. Cash, kita cari lagi akun cash. Posisinya dia di kredit 10 juta, maka masuk ke kredit 10 juta. Oke, pembayaran sewa tanggalnya tanggal 2,
dapatnya dari jurnal umum halaman pertama sebesar 10 juta. Setelah selesai kita posting, satu-satu kita masukkan ke dalam referensi di jurnal umum. Selesai, maka kita masuk ke equipment di sini, transaksi tanggal 3, equipment debit. Maka kita masuk equipment debit sebesar 50 juta. Pembelian peralatan. JU halaman pertama 121 kita masukkan 121 ke dalam referensi di jurnal umum. Setelah itu masuk ke cash. Cash di sini kredit 25 juta, maka masuk cash 25 juta. Oke, cash 25 juta pembelian peralatan. JU ke 1. Beres, masuk ke referensinya 111. Notes payable. Kredit 25 juta, maka kita cari notes payable kredit. Nah, masukkan ke yang sisi kanan kredit. Tanggal 3 pembelian peralatan. JU 1 25 juta. Selesai, maka kode akunnya kita masukkan ke dalam jurnal umum. Selesai, transaksi ke-4 sekarang. Prepaid insurance debit 12 juta. Kita cari prepaid insurance debit 12 juta. Nah, ini pembayaran asuransi untuk 1 tahun. Atau boleh pembayaran asuransi. Atau boleh asuransi untuk 1 tahun. Yang penting mencakup dari transaksi tersebut transaksi apa. JU halaman 1. Di sini sebesar 12 juta, maka masuk 12 juta. Nah, selesai kita posting, maka kita masukkan kode akunnya 112. Masuk 112 sebagai referensi di general journal. Selanjutnya kita masuk ke cash kredit. Cash kredit. Di sini pembayaran asuransi untuk 1 tahun. JU 1 sebesar 12 juta kredit. Masukkan kode akunnya sebagai referensi di general journal. Begitupun selanjutnya. Advertising expense kita cari di debit. Advertising expense debit. Oke. Mengirimkan tagihan, menerima tagihan iklan. Oke, masuk ke referensinya, conpayable credit. Oke, menerima tagihan iklan 2 juta, masuk ke referensinya. Dan seterusnya seperti itu. Oke, setelah kita selesai posting semua dari jurnal umum ke dalam buku besar, nah, maka kita tetap tulis totalnya berapa. Total debit berapa, total kredit berapa. Nah, setelah itu baru kita selisihkan dan ketemulah saldo akhir. Nah, di sini debit kurangi kredit. Jadi, posisinya dia diselisihkan dan simpan sesuai dengan saldo normalnya. Gitu. Jadi, selisihkan, simpannya sesuai dengan saldo normalnya atau yang lebih besar di mana? Simpan di yang lebih besar. Oke. Setelah ketemu semua saldo akhir, maka selesailah membuat posting ke buku besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Nah, di sini untuk neraca saldo kita masukkan sesuai dengan masing-masing saldo akhir. Cash debit 211, maka masuk cash debit 211. Terus selanjutnya prepaid debit 12 juta, maka masuk prepaid insurance debit 12 juta. Jadi sesuai dengan saldonya, saldo akhirnya. Gitu. Baik, untuk materi buku besar dengan bentuk kontrol atau 2 kolom sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi buku besar atau cara pembahasan atau penjelasan buku besar
dalam bentuk 3 kolom dan 4 kolom. Terima kasih.